Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan kami mahasiswa jurusan Psikologi Universitas Brawijaya Angkatan 2018 yang terdiri dari aku sendiri, Namira Nursobah, lalu ada Ageng Rohmatul Izzati, Tiara Zaneta, Bunga Aswini, Aubri Amaritza, dan yang terakhir Larasati Zahra. Di sini kami akan melakukan psikoedukasi dan memaparkan materi mengenai gangguan makan bulimia. Yang pertama, sebetulnya apa sih bulimia? Jadi, gangguan makan bulimia atau dalam istilah medisnya bulimia nervosa adalah salah satu gangguan makan yang serius dan berpotensi mengancam jiwa seseorang. Bulimia memiliki karakteristik makan secara berlebihan, diikuti dengan perilaku kompensasi yang tidak tepat yang ditujukan untuk mencegah bertambahnya berat badan. Menurut DSM-5 atau The Diagnostic of Statistical Manual of Mental Disorder, ada dua tipe bulimia nervosa, yaitu pertama, jenis pembersihan atau purging, di mana individu tersebut dengan sengaja memuntahkan makanan dengan paksa atau melakukan penyalahgunaan obat pencahar, zat diuretik atau enema secara sering dan rutin. Yang kedua, ada jenis tanpa pembersihan atau non-purging, di mana individu tersebut menggunakan perilaku kompensasi yang tidak tepat, seperti melakukan puasa atau olahraga berlebihan, tetapi belum melakukan penyalahgunaan obat pencahar, zat diuretik atau enema, dan belum dengan sengaja memuntahkan makanan dengan paksa. Menurut DSM-5 pula, gangguan makan bulimia dicirikan melalui hal-hal berikut ini. Yang pertama, perasaan tidak mampu mengendalikan perilaku makan atau makan secara berlebihan, yang juga biasa disebut dengan binge eating. Makan secara berlebihan atau binge eating ini dilakukan berulang kali lebih dari satu episode. Satu episode binge eating dicirikan oleh kedua hal berikut. 1. Makan dalam periode waktu yang terpisah. Contoh, dalam periode 2 jam. Sejumlah makanan yang lebih besar atau banyak daripada umumnya, dan disertai perasaan bahwa orang tidak dapat berhenti makan dan tidak memiliki kendali atas dirinya selama periode binge eating. Yang kedua, ketakutan yang berlebihan akan peningkatan berat badan yang akhirnya memunculkan perilaku-perilaku yang tidak tepat untuk mencegah kenaikan berat badan, seperti misalnya memuntahkan kembali makanan yang baru dimakan, meminum obat pencahar atau pelancar pencernaan, penyalahgunaan diuretik dan enema, berpuasa, atau bisa juga dengan berolahraga secara berlebihan. Perilaku kompensasi yang tidak tepat ini dilakukan berulang-ulang untuk mencegah penambahan berat badan. Dan yang ketiga, evaluasi diri berlebihan yang dipengaruhi oleh bentuk dan berat badan. Nah, seseorang baru dapat didiagnosis dengan gangguan makan bulimia jika episode binge eating dan perilaku kompensasi tadi terjadi setidaknya 2 kali setiap minggu selama 3 bulan berturut-turut. Juga harus diingat ya teman-teman, bahwa bulimia ini adalah gangguan makan yang serius, di mana diagnosisnya hanya bisa dilakukan oleh psikolog atau psikiater. Jadi gak bisa asal diagnosis ya. Nah, tadi kita udah bahas pengertian dari bulimia itu apa. Sekarang kita akan membahas penyebabnya nih teman-teman. Jadi ada 4 faktor utama dari munculnya gangguan bulimia pada seseorang. Yang pertama, faktor psikologis, faktor sosiokultural, faktor biologis, dan faktor kognitif. Lalu faktor lingkungan sosial, juga faktor keturunan atau genetik. Dari faktor psikologis, penyebabnya adalah meliputi ketidakpuasan terhadap bentuk tubuh dan kurangnya dukungan sosial, kurangnya self-esteem atau kepercayaan diri, dan penyesuaian diri yang tidak efektif.
Dari faktor sosiokultural, salah satunya adalah adanya standar kecantikan yang tidak realistis pada masyarakat, dan juga adanya tekanan yang berlebihan pada wanita-wanita muda, termasuk remaja, untuk mencapai standar yang tidak realistis tersebut. Kemudian, faktor biologis juga dapat berpengaruh pada timbulnya bulimia nervosa. Para ahli menduga bahwa gangguan makan ini juga disebabkan oleh proses kimiawi yang ada di dalam otak, seperti mekanisme otak yang abnormal dalam mengatur lapar dan kenyang, atau juga karena adanya kelainan neurotransmitter pada otak. Utamanya adalah neurotransmitter serotonin yang akhirnya menyebabkan serotonin yang rendah. Dari faktor kognitif, bulimia nervosa juga dapat disebabkan karena evaluasi diri yang negatif dan berlebihan, yang kemudian menghasilkan keyakinan pada individu tersebut bahwa peningkatan berat badan adalah hal yang sangat negatif dan memalukan. Dari faktor lingkungan sosial, bulimia dapat muncul akibat pengaruh tekanan dan kritik yang disampaikan secara terus-menerus oleh orang-orang sekitar terkait kebiasaan makan, bentuk tubuh, atau berat badan. Dari faktor genetik, hal ini berarti bahwa jika salah satu anggota keluarga menderita atau memiliki riwayat bulimia, maka risiko seseorang untuk menderita bulimia akan meningkat. Selain itu, faktor lain adalah adanya komorbiditas dengan gangguan lain seperti depresi atau gangguan kecemasan yang dapat memicu timbulnya bulimia nervosa. Jika tidak segera ditangani, bulimia nervosa dapat mengakibatkan banyak sekali dampak-dampak negatif ke depannya loh teman-teman, baik terhadap kesehatan fisik juga terhadap kesehatan mental. Orang dengan bulimia nervosa dapat mengalami yang pertama, pembekakan atau munculnya rasa nyeri pada kelenjar ludah di pipi. Yang kedua, munculnya bekas-bekas luka di buku jari tangan karena sering digunakan untuk perangsang muntah. Yang ketiga, pengikisan inel gigi yang diakibatkan sering muntah dan mengeluarkan asam lambung. Yang keempat, kadar kalium yang rendah dalam darah. Yang kelima, paparan asam lambung yang berlebihan pada kerongkongan bisa menyebabkan luka, pecah, atau penyempitan. Yang keenam, terganggunya proses pencernaan akibat mengkonsumsi obat pencahar atau pelancar pencernaan bisa mengakibatkan disfungsi atau bahkan kerusakan pada organ pencernaan. Dan yang terakhir, penyalahgunaan zat diuretik dapat menyebabkan ketidakseimbangan cairan pada tubuh, karena zat diuretik ini adalah obat yang digunakan untuk mempercepat produksi urin dengan cara membuang kelebihan garam dan air dari dalam tubuh. Bulimia juga dapat memicu komplikasi yang bersifat serius dan bahkan berakibat fatal jika tidak segera ditangani loh teman-teman. Beberapa komplikasi yang dapat muncul adalah penyakit jantung seperti aritmia atau gagal jantung, dehidrasi serius, gagal ginjal, depresi atau gangguan kecemasan umum, penyalahgunaan nafsa atau alkohol. Juga pada penderita bulimia yang sedang hamil beresiko tinggi mengalami komplikasi selama kehamilan seperti keguguran, kelahiran prematur, cacat lahir pada janin, dan depresi pasca melahirkan. Dan yang terakhir juga beresiko pada munculnya dorongan untuk bunuh diri. Menurut American Psychiatric Association, penderita bulimia selain berpotensi mengalami gangguan kesehatan, juga berpotensi memiliki peningkatan risiko bunuh diri. Risiko mortalitas pada penderita bulimia juga secara signifikan meningkat, termasuk bunuh diri dan penyebab kematian lainnya. Crude mortality rate atau angka kematian kasar dari bulimia nervosa adalah sekitar 2% pada setiap dekadenya. Nah, sekarang sebenarnya apa sih itu remaja? Menurut WHO, remaja adalah penduduk dalam rentan usia 10 sampai 19 tahun. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI nomor 25 tahun 2014, remaja adalah penduduk dalam rentan usia 10 sampai 18 tahun.
Remaja adalah suatu masa peralihan dari anak-anak menuju masa dewasa, di mana seseorang mengalami transisi baik secara fisik, mental, emosional, sosial, dan fisik. Erik Erikson, salah satu tokoh dalam psikologi, pernah berpendapat bahwa masa remaja merupakan masa di mana individu sedang mencari jati dirinya, sehingga individu tersebut akan menuntut kesempurnaan pada dirinya, baik itu prestasi maupun penampilan fisiknya. Tuntutan akan kesempurnaan inilah yang berpotensi menimbulkan evaluasi diri yang negatif jika tidak dibarengi dengan kontrol diri yang baik. Hal ini menjadi salah satu yang memicu timbulnya gangguan makan seperti bulimia nervosa. Transisi di masa kanak-kanak ke dewasa ditandai dengan perubahan perkembangan fisik, mental, seksual, psikologis, dan sosial yang dramatis. Tahun-tahun yang penuh gejolak ini dapat memiliki konsekuensi jangka panjang bagi individu tersebut, terutama dalam hal kesehatan mental. Menghina tubuh, mempermalukan berat badan, atau pelecehan berdasarkan penampilan dapat digambarkan sebagai suatu tindakan bernama body shaming. Pasti teman-teman udah gak asing kan dengan istilah body shaming? Nah, perilaku body shaming ini seringkali mengarah pada harga diri yang rendah, ketidakpuasan terhadap bentuk tubuh, dan berakhir pada gangguan makan dan mental terhadap individu yang sering menerimanya loh teman-teman. Secara global, prevalensi body shaming dapat ditemukan pada kisaran 25-35%. Studi menemukan fakta baru bahwa remaja laki-laki cenderung menerima perlakuan body shaming apabila beratnya di bawah BMI normal, dan remaja perempuan cenderung menerima perlakuan body shaming apabila beratnya di atas BMI normal. Konsep influencer di media sosial dan maraknya dakwah tentang bagaimana standar penampilan menurut masyarakat membuat remaja yang di usianya masih cenderung labil ini semakin mudah dipengaruhi dengan gagasan tentang tubuh yang ideal. Sudah menjadi konsumsi umum bagi siapapun yang tidak sesuai dengan gambar tubuh ideal, maka akan mengalami body shaming. Hal ini jelas tidak bisa dibenarkan ya teman-teman. Budaya body shaming ini dapat menyebabkan ekspektasi yang tidak sehat terhadap bentuk tubuh di kalangan remaja, pada diri mereka sendiri dan pada orang lain. Lalu apa hubungan body shaming dengan resiko bulimia pada remaja? Penelitian yang dilakukan oleh Salafi dan Gondoli adalah bukti betapa kuatnya pengaruh pergaulan dan teman sebaya terhadap tumbuh kembang individu, khususnya pada citra diri. Jika budaya menghina penampilan orang lain atau body shaming dalam pergaulan remaja ini diteruskan, maka individu yang menerima body shaming itu tidak akan pernah merasa cukup terhadap dirinya karena menganggap dirinya tidak pantas untuk diterima di masyarakat. Tuntutan akan kesempurnaan pada remaja berpotensi menimbulkan evaluasi diri yang negatif jika tidak dibarengi dengan kontrol diri yang baik, sehingga dapat menyebabkan individu tersebut mengalami bulimia nervosa tanpa mereka sadari. Body shaming yang dilakukan secara terus-menerus dan intens dapat mempengaruhi citra diri individu menjadi negatif, sehingga muncullah afek-afek negatif di setting sosialnya. Nah, untuk penanganan dan pengobatan bulimia itu sendiri, fokus utama pengobatan bulimia adalah mengobati gangguan mental yang dialami penderita dan memperbaiki pola makannya. Upaya pengobatan ini melibatkan peran dari berbagai pihak, yaitu keluarga, psikolog, psikiater, dan dokter gizi. Ada beberapa metode pengobatan untuk menangani bulimia, yaitu yang pertama, psikoterapi. Psikoterapi atau konseling ini bertujuan untuk membantu penderita bulimia dalam membangun kembali sikap dan pikiran positifnya terhadap makanan dan pola makan. Ada 2 jenis psikoterapi yang dapat dilakukan, yaitu yang pertama, terapi perilaku kognitif. Terapi perilaku kognitif digunakan untuk membantu mengembalikan pola makan penderita, serta mengubah perilaku yang tidak sehat menjadi sehat dan pola pikir yang negatif menjadi positif. Yang kedua,
Terapi interpersonal. Terapi ini bertujuan untuk membantu pasien dalam berinteraksi dengan orang lain, serta meningkatkan kemampuan penderita dalam berkomunikasi dan menyelesaikan masalah. Lalu yang kedua, farmakoterapi atau melalui obat-obatan. Untuk meredakan gejala yang dialami oleh penderita bulimia, dokter atau psikiater akan memberikan obat antidepresan yang digunakan untuk mengobati bulimia. Namun, obat ini tidak diperuntukkan bagi penderita bulimia di bawah usia 18 tahun. Obat antidepresan ini juga dapat meredakan depresi dan gangguan cemas yang dialami penderita. Selama pengobatan dengan antidepresan, dokter atau psikiater terkait akan memantau perkembangan kondisi dan reaksi tubuh penderita terhadap obat tersebut secara berkala. Lalu yang ketiga ada konseling gizi. Konseling gizi ini bertujuan untuk mengubah pola makan dan pola pikir penderita bulimia terhadap makanan, meningkatkan asupan nutrisi dari dalam tubuh, serta meningkatkan berat badannya secara perlahan. Jika gejala bulimia semakin memburuk atau disertai komplikasi yang serius, maka penanganan secara khusus di rumah sakit sangat perlu untuk dilakukan. Langkah ini perlu dilakukan untuk mencegah akibat fatal dari komplikasi, misalnya bunuh diri atau penyakit-penyakit serius seperti gagal ginjal, dehidrasi, atau penyakit lainnya. Pengobatan bulimia membutuhkan waktu yang cukup lama. Dukungan dan motivasi dari keluarga, teman, dan kerabat terdekat sangat penting dalam proses penyembuhan pada penderita. Terus, bagaimana sih caranya kita supaya bisa mencegah agar tidak terkena bulimia? Sebetulnya, langkah pencegahan bulimia belum diketahui secara pasti hingga saat ini. Sulit untuk mengatakan bagaimana bulimia dapat dicegah. Namun, peran keluarga, teman, dan peran diri sendiri dapat dilakukan agar kita tidak sampai mengalami gangguan makan. Cara yang dapat dilakukan adalah: yang pertama, cintai dirimu sendiri. Kamu bisa mulai dengan cara belajar untuk menerima diri sendiri, menerima semua yang ada dalam dirimu, baik itu kelebihan maupun kekurangan. Salah satunya juga termasuk menghargai dan menyayangi tubuh yang kamu miliki. Standar cantik yang ada di masyarakat juga gak semuanya betul kok. Kamu cantik meski kamu kurus, tapi kamu juga tetap sama cantiknya meski kamu gemuk. Kamu tetap manusia yang sama berharganya meski kulitmu tidak putih. Kamu tetap dan selalu layak untuk dicintai, paling tidak oleh dirimu sendiri. Juga tidak perlu membanding-bandingkan kondisi tubuhmu dengan orang lain, karena setiap orang, setiap badan punya kondisi dan ciri khasnya masing-masing. Ada tubuh yang metabolismenya cepat, ada tubuh yang metabolismenya lambat, ada tubuh yang pendek, ada tubuh yang tinggi. Percayalah bahwa di setiap kekurangan yang kamu miliki pasti diiringi dengan kelebihan yang juga kamu miliki. Kelebihan yang mungkin tidak dimiliki oleh orang lain. Yang kedua, makan makanan yang bergizi dan mengatur pola makan serta porsi yang cukup. Kalau kamu memang sangat ingin sekali menghindari kenaikan berat badan, kamu bisa menggunakan pola makan yang teratur dengan makanan yang bergizi. Juga dengan memperhatikan porsinya ya. Pola makan yang teratur bisa dikonsultasikan dengan dokter gizi atau mengikuti aturan dari Kementerian Kesehatan, yaitu rumus piring makan, yaitu setengah piring adalah sayuran dan buah, seperempat piring adalah sumber karbohidrat, dan seperempat piring adalah sumber protein untuk makanan dan gizi yang seimbang. Jadi kamu tidak perlu ya melakukan diet dengan cara yang tidak sehat, seperti menggunakan obat pencahar atau memaksakan diri untuk muntah. Yang ketiga, ada cara lain yang bisa kamu lakukan, yaitu menghindari pembicaraan yang berhubungan dengan fisik orang lain. Misalnya mengomentari berat badan yang terlalu kurus atau gemuk. Komentar-komentar negatif terhadap orang lain, termasuk juga mengomentari tubuh, adalah perilaku yang tidak baik ya teman-teman. Perilaku ini bisa membuat orang lain merasa tersakiti. Yang selanjutnya, saling memberikan motivasi untuk selalu hidup sehat setiap hari kepada teman-teman di sekitar. Dukungan dari orang terdekat itu sangat berarti loh teman-teman. Saling dukung satu sama lain adalah salah satu cara yang bisa dicoba, karena dampak baiknya sangat banyak.
Dan yang terakhir, kalau memang ada masalah yang mengganggu, jujurlah dan bercerita pada orang tua, teman, guru, atau konselormu ya. Nah, dari sini udah bisa ditarik kesimpulan ya teman-teman, bahwa ucapan yang kadang dilontarkan tanpa maksud tertentu mungkin dapat melukai seseorang. Luka itu mungkin akan mengubah pandangan hidup orang tersebut pada dirinya sendiri. Luka itu juga mungkin akan sembuh seiring berjalannya waktu, atau mungkin dapat berujung pada gangguan-gangguan yang lebih kompleks, misalnya gangguan makan bulimia itu. Ingat, batas kuat setiap orang itu beda-beda ya teman-teman. Tidak semua orang bisa menerima komentar akan bentuk tubuh tanpa rasa sakit hati. Dan apabila kamu merasa ada yang salah dari dirimu terkait kebiasaan makan, jangan ragu untuk segera menghubungi pihak profesional ya. Akhir kata, semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Semoga kita bisa lebih bijak lagi dalam bergaul dan be mindful terhadap apa yang akan kita ucapkan. Kami pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa. Be kind.